Ya, shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita ya, tergabung dalam doa Zoom pagi hari ini. Mari sebelum kita berdoa lebih dalam lagi, kita akan dasari doa pagi hari ini dengan satu firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 44. Begini firman Tuhan, Matius 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, saya percaya Bapak Ibu semuanya sudah hafal perikop ini, mungkin sudah sering dikhotbahkan juga dalam pelayanan kita. Tetapi kita akan melihat beberapa kebenaran dari ayat ini yang bisa kita jadikan dasar sebagaimana harusnya orang percaya bersikap dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Dia ini menegaskan kepada kita bahwa di dalam doa itu mengandung misi keselamatan Allah atas setiap umat manusia di muka bumi ini. Jadi kalau sebagai orang percaya di dalam berdoa, kita tidak hanya berorientasi mendoakan perkara kebutuhan kita, masalah kita, keadaan kita. Tapi karena mengandung misi keselamatan Allah, setiap doa-doa kita harusnya memang dibawa kepada hal-hal yang membuat orang lain bisa mengalami Tuhan. Ya, dari ayat ini ada dua hal yang bisa kita ambil sebagai pelajarannya. Ada dua tokoh, ada dua pihak gitu yang terkait dalam perkara ini. Yang pertama, di sini ada orang percaya, yaitu kita, Anda dan saya. Dan kedua ada musuh. Tadi dikatakan, ya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, orang percaya punya tugas mendoakan, orang percaya punya tugas menceritakan, orang percaya punya tugas mengabarkan kebenaran Allah kepada banyak orang di luar sana. Dan di sini ada musuh. Lalu siapakah musuh ini? Ya, kalau pandangan orang pada umumnya, musuh adalah orang-orang yang kita benci, orang-orang yang punya masalah dengan kita. Kan begitu pandangan orang secara umum gitu ya. Tetapi apakah kata Alkitab tentang musuh? Ya, ternyata musuh di sini adalah orang-orang yang sudah dirusak oleh si iblis, oleh si jahat, sehingga mereka bisa bermusuhan dengan kita, berseberangan dengan kita, walaupun tanpa alasan, sehingga muncul kebencian, muncul ketidaksukaan kepada kita. Sebagai contoh kasus ini ya, lagi viralnya perang Israel dengan Hamas dengan Palestina ini. Ya mungkin sudah banyak mendengar juga, tanpa juntrungan apa-apa, tiba-tiba dikaitkan dengan kekristenan gitu kan. Jadi banyak orang mulai tidak menyukai tentang orang Kristen, tidak menyukai tentang keberadaan kita sebagai orang percaya Tuhan. Ya, itu orang-orang yang kan tanpa sebab, karena apa? Dirusak oleh iblis pemahamannya, dirusak oleh iblis dengan nilai-nilai kebenarannya, dirusak oleh iblis moralnya, sehingga mereka pukul rata semuanya bahwa kalau Israel itu identik dengan kekristenan. Padahal nggak seperti itu kan. Nah, juga beberapa orang atau komunitas yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh kasus, ya, orang-orang LGBT. Begitu banyak orang tidak suka, orang di komunitas LGBT ini tidak suka kepada kehidupan orang pada umumnya, normalnya orang. Kenapa? Mereka merasa terlukai dengan orang-orang yang merasa normal, sehingga mereka punya komunitas yang menyimpang itu. Kita nggak boleh benci mereka. Kita benci perilakunya, kita benci dosanya, tapi kita mengasihi manusianya sebagai target tadi ya, misi keselamatan Allah bagi mereka. Jadi kita perlu doakan mereka, orang-orang yang berseberangan dengan kebenaran firman Tuhan, kita doakan mereka, bukan kita benci. Walaupun perilaku mereka mungkin sepertinya menyakitkan kita, menjudkan kita, merendahkan kita, tetapi respon dan reaksi kita sebagai orang percaya harus beda dengan mereka. Ya, kita doakan mereka betul-betul supaya mereka bisa mengalami Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi sama seperti kita, yang akhirnya menjadi bilangan orang-orang yang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Mari, Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus. Ini sudah tidak waktunya lagi kita terlalu mendebatkan salah benarnya, tetapi kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Ya, kita bermitra dengan Tuhan untuk terus mengobarkan karya keselamatan ini, menceritakan, menyaksikan kepada banyak orang dimanapun kita berada. Ini waktunya gereja Tuhan sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh menyempatkan atau menyisikan waktu-waktunya, mengambil waktu-waktu khususnya untuk berdoa perkara ini, agar hari lepas hari karya keselamatan Tuhan didengar oleh banyak orang, diterima oleh banyak orang dimanapun kita berada. Tidak cukup berdoa, ada action-action, tindakan-tindakan dari reaksi kita sebagai orang-orang yang diselamatkan untuk menceritakan kepada orang lain. Saya terlalu percaya dengan kondisi akhir zaman semakin
tidak menentu ini dan gejolak-gejolak yang cukup mengkhawatirkan, menakutkan, justru kita ambil positifnya. Kita imani bahwa inilah waktunya anak-anak Allah dinyatakan atas dunia ini. Ini waktunya gereja Tuhan berdiri sebagai perwakilan Allah untuk mengubahkan kondisi zaman ini, mengalami Tuhan. Ya mungkin kita nggak bisa berkontribusi untuk memulihkan keadaan kota kita, memulihkan keadaan bangsa kita. Yang pasti kita kerjakan adalah kita menyebarkan kasih Allah. Kita menceritakan kebaikan Allah, kita menyebarkan Injil keselamatannya, hal-hal yang lainnya, biarkan Allah yang menyempurnakan dengan kuat kuasanya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pastikan betul setiap kita hari-hari ini terus ada di jalan-jalan kebenarannya untuk berdiri bersama dengan Tuhan, mengerjakan apa yang Allah mau dalam keseharian kita. Di kampus kita, di sekolah kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Ya, agar banyak orang hari lepas hari dibawa kepada Tuhan, mengenal dan mengalami Tuhan, sampai sebab kita diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati.